Namun, cahaya putih terus menembus ke dalam dengan kecepatan yang sangat cepat dan stabil. Meskipun mengeluarkan suara yang sangat mengganggu, itu benar-benar pemandangan yang patut untuk dilihat. Garis-garis cahaya dari bagian dalam istana terbang menuju cahaya putih ini saat mereka berusaha menghancurkannya. Namun, dalam periode waktu singkat inilah cahaya putih tiba-tiba membeku sebelum turun ke bawah. Meski tidak menembus penghalang, ia tertancap di permukaan pelindung istana. Tepat ketika para insinyur jiwa yang bertanggung jawab untuk mempertahankan bagian dalam istana hendak menghela nafas lega, seberkas cahaya putih yang lebih halus keluar dari ujungnya sebelum memasuki bagian dalam istana. Meskipun dinding istana sangat tebal dan kokoh, cahaya putih mampu menembus masuk tanpa menimbulkan suara sama sekali. Kotoran. Su Tianran berdiri di depan kamar tidurnya dan baru saja menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi di langit. Dia segera tahu sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia melihat cahaya putih meredup. Cahaya ungu yang kuat meledak dari tubuhnya saat alat jiwa ungu emas berbentuk manusia langsung menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, Su Tianran membungkuk dan mendekatkan anggota tubuhnya ke tubuhnya untuk meminimalkan luas permukaannya. Dia meningkatkan intensitas cahaya ungu keemasan di sekitarnya saat dia mencoba menggunakan cahaya tersebut untuk melindungi tubuhnya. Dia mampu melakukan semua hal di atas dalam waktu yang sangat singkat. Tak seorang pun yang hadir bisa menangkap apa yang dia lakukan dengan mata mereka. Tepat ketika Su Tianran selesai, seluruh istana mulai bergetar. Bom! Ledakan yang memekakan telinga terdengar dari bawah istana. Setelah itu, pilar cahaya putih melesat ke langit dari tanah. Pilar ini awalnya tidak terlalu besar. Itu hanya setebal lengan. Namun, ia dengan cepat berkembang saat ia merambah ruang di sekitarnya. Selain itu, ia memancarkan riak putih ke sekelilingnya. Saat ini juga, setiap bangunan di istana diselimuti oleh penghalang emas. Penghalang tersebut mencoba melindungi bangunan dari cahaya putih. Namun, cahaya putih itu terlalu kuat untuk penghalang itu karena cahaya itu melahap bangunan dengan mudah. Para penjaga istana pada dasarnya tidak berguna melawan kekuatan yang begitu besar. Mereka langsung menguap ketika cahaya putih menyelimutinya. Namun, saat ini, Kekaisaran Matahari Bulan mulai menunjukkan kartu truf mereka. Gambar yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu di dalam istana. Meskipun gambar-gambar ini mempunyai warna yang berbeda-beda, semuanya berubah menjadi penghalang saat mereka meluncur menuju cahaya putih. Pada saat yang sama, pelindung jiwa di dalam istana mulai memusatkan energi dan kontraknya. 16 pilar emas meluncur menuju cahaya putih saat mereka membentuk lebih banyak penghalang untuk menahannya. Tempat di mana cahaya putih mendarat adalah area pusat istana Kekaisaran Matahari Bulan. Saat ini, Su Tianran dapat merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan yang merusak tubuhnya. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Semua coretan ini berasal dari alat jiwa pertahanan yang telah dirancang untuknya oleh para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Alat jiwa dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang sangat tajam saat mereka melakukan upaya terakhir untuk membela penggunanya. Meskipun Su Tianran tersapu oleh riak putih yang kuat, dia pada akhirnya mampu bertahan karena alat jiwanya yang berbentuk manusia, serta alat jiwa pertahanan yang kuat. Namun, saat dia merangkak keluar dari cahaya putih, sudah ada beberapa retakan pada alat jiwanya yang berbentuk manusia. Selain berlumuran tanah, kaki palsunya juga robek. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan lengan dan tubuhnya untuk merangkak keluar. Di luar kota Radian, Huo Yuhao sedang berjuang ketika dia mencoba memberikan tong perak raksasa itu kepada Hichaito. Mundur. 300 artileri berat melaju menuju gerbang spektral. Di saat yang sama, cahaya keemasan menyala dari sisinya dan membentuk penghalang emas yang menyelimuti semua artileri berat dan gerbang spektral. Huo Yuhao menggigit ujung lidahnya dengan ringan saat dia mencoba berkonsentrasi pada tugas yang ada. Tang Wutong terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam dirinya untuk menstabilkan keadaan tubuhnya. Lia diam-diam muncul saat dia melepaskan Merfolk Control sekali lagi. Riak cahaya menghilang dari tubuhnya saat mengubah bagian dalam pelindung jiwa menjadi keruh dan buram. Tepat ketika mereka akan selesai dengan persiapan mereka, seberkas cahaya terlihat melesat ke udara dari kejauhan saat mereka menuju ke tempat Huo Yuhao dan rekan-rekannya berada. Reaksi ini diharapkan dari Radiant City. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan dan kota terbesar di seluruh dunia. Setelah berulang kali diserang, akhirnya giliran Radiant City yang membalas. Meskipun mereka tidak mendapat bantuan alat pengintai jiwa dari udara untuk menemukan posisi tepat Huo Yuhao dan rekan-rekannya, mereka secara kasar dapat mengetahui di mana mereka berada dari lokasi di mana peluru meriam jiwa yang tidak bergerak ditembakkan ke langit.
Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menekan Huo Yuhao dan rekan-rekannya dengan pemboman karpet, dan mencegah mereka melanjutkan serangan. Namun, semua ini sesuai harapan Huo Yuhao. Oleh karena itu, dia telah mengerahkan penghalang pertahanan terkait yang telah dia jarah dari kota Matahari Timur Kekaisaran Matahari Bulan dan bagian depan alat jiwa di pegunungan Mingdou. Alat jiwa ini adalah kebanggaan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, mereka sekarang melindungi orang-orang dari sekte Tang dengan dukungan botol susu. Sementara Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat mundur ke gerbang spektral, Legiun Insinyur Jiwa Benteng dan Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang bertugas menyapu kelompok dan melindungi mereka dari belakang. Huo Yuhao dan yang lainnya dijadwalkan menjadi orang terakhir yang masuk. Meskipun metode pengeboman karpet efektif untuk mencakup wilayah yang luas, serangannya terlalu menyebar sehingga tidak dapat menyerang secara efektif. Meskipun kadang-kadang terjadi beberapa ledakan di atas penghalang, mereka tidak mampu menembus penghalang. Segera, 300 meriam telah memasuki gerbang spektral. 18 pintu memungkinkan mereka mundur 2 kali lipat dari biasanya. Hanya butuh 10 menit bagi mereka untuk mundur sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa orang-orang lainnya dapat masuk dengan lebih cepat. Setelah ledakan dahsyat, hampir 80% istana berubah menjadi reruntuhan. Garis-garis cahaya membubung ke langit di atas istana. 3 dari mereka terbang langsung menuju tempat Huo Yuhao dan rekan-rekannya berada. Gerakan mereka begitu cepat hingga menyerupai sambaran petir. Huo Yuhao telah memantau setiap gerakan di kota radian dengan deteksi spiritualnya. Setelah merasakan pergerakan ketiga sosok berbeda itu, dia sedikit terkejut. Ketiga sosok itu memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah insinyur jiwa kelas 9 dari kuil Kekaisaran Sun Moon. Pilar cahaya yang terdiri dari 2 warna, perak dan emas, tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam penghalang pertahanan yang terhubung. Penghalang itu langsung berubah menjadi emas dan perak cerah saat mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Saat penghalang mencoba menangkis serangan itu, energi jiwa yang tersimpan di dalam botol susu berkurang dengan cepat. Ini Jarum Ilahi Summon. Starsky Douluo ada di sini. Meskipun Huo Yuhao tidak menyukai saat menyadari hal itu, dia tidak takut padanya. Dia sudah lama memperkirakan hal ini akan terjadi. Tidak peduli seberapa tiba-tiba serangan mereka, mereka hanya berjarak 10 mil dari Radiant City. Jarak ini bukan apa-apa bagi para insinyur jiwa kelas 9. Oleh karena itu, dia mengharapkan mereka untuk menyerang mereka saat mereka mundur. Inilah sebabnya dia merencanakan dirinya sendiri dan para penggarap kuat dalam sekte Tang untuk tetap berada di belakang kelompok. Huo Yuhao memerintahkan, ada 3 insinyur jiwa kelas 9 yang datang kepada kami. Wutong dan saya akan mengambil Starsky Douluo. Kakak tertua, Anda akan mengambil insinyur jiwa kelas 9 di sebelah kiri. Kakak ketiga, Anda akan bertanggung jawab atas orang di sebelah kanan. Kakak perempuan kelima dan Jijuen, kalian berdua akan membantu kakak laki-laki tertua. Gui dan Qiuqiu, kalian berdua akan membantu kakak ketiga. Kakak perempuan keempat, Anda akan membantu memastikan sisanya dapat mundur dengan lancar. Kakak laki-laki kedua, saya ingin Anda memberi kami api perlindungan dan membantu kami kapanpun diperlukan. Ayo keluar. Kemampuan destruktif dari 3 insinyur jiwa kelas 9 jelas lebih dari apa yang bisa dicapai oleh 3 orang yang berjudul Douluo. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, seorang judul Douluo tidak akan takut pada insinyur jiwa kelas 9. Namun, ketika insinyur jiwa diberi waktu dan jarak yang cukup, kemampuan destruktifnya akan menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, Huo Yuhao dan yang lainnya harus mengambil inisiatif dan menyerang mereka sebelum mereka menghancurkan penghalang tersebut. Jika tidak, insinyur jiwa Tang Sekte yang tak terhitung jumlahnya akan binasa karena serangan mereka. Hal terpenting bagi Legiun sekarang adalah waktu. Huo Yuhao pasti bisa mendapatkan 3 Legiun untuk melawan 3 insinyur jiwa kelas 9. Faktanya, para insinyur jiwa pasti tidak akan mampu mengalahkan 1 legiun yang terdiri dari 200 insinyur jiwa. Namun, sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran. Jika mereka terus berjuang dan menunda mundurnya, mereka mungkin tidak bisa pergi lagi ketika bala bantuan lebih banyak tiba. Penting untuk dipahami bahwa mereka masih dalam radius serangan dari instalasi alat jiwa terdekat. Oleh karena itu, Huo Yuhao dengan tegas memerintahkan semua orang untuk mundur alih-alih mempersiapkan diri untuk berperang. 3 insinyur jiwa kelas 9 mungkin kuat, tetapi begitu pula para petinggi Tang Sekte. Jika hanya petinggi Sekte Tang yang terlibat dalam pertempuran, akan lebih mudah bagi mereka semua untuk mundur bersama. Bagaimanapun, mereka telah mengembangkan kemistri yang sempurna setelah bekerja sama selama bertahun-tahun. Yulin menatap dingin penghalang cahaya di bawahnya dari jauh. Karena gelombang cahaya saling membelok, mustahil baginya untuk melihat apa yang ada di dalam penghalang.
Namun, dia tahu dari kerlipan cahaya bahwa ada banyak orang di dalamnya. Meskipun demikian, dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Ye Yulin tidak berusaha mendekati mereka, meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Setelah melihat bagaimana mereka mampu menembus pertahanan istana, dia yakin para penyerang tersebut cukup kuat. Selain itu, dia yakin pancaran cahaya putih terakhir pastilah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang dibuat khusus untuk menembus penghalang pelindung. Meskipun demikian, dia juga memahami bagaimana peluru meriam pasti menghabiskan banyak energi untuk menembus penghalang. Oleh karena itu, ledakan di bagian dalam istana tampaknya tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh peluru meriam kelas 9 yang sebenarnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa cangkang tersebut telah menimbulkan banyak kerusakan pada istana. Misi dia dan dua insinyur jiwa kelas 9 lainnya adalah untuk menunda orang-orang ini. Selama mereka bisa menundanya sampai bala bantuan lain dari kota Radian tiba, mereka akan bisa melancarkan serangan habis-habisan terhadap kelompok orang yang telah menyebabkan kerusakan luar biasa pada kota Radian. Sejujurnya, Ye Yulin tidak terlalu marah dengan kehancuran di sekitarnya. Bagaimanapun, kerugian adalah milik kekaisaran, dan bukan dia. Dia lebih penasaran dengan orang yang mampu mengatur serangan diam-diam yang begitu kuat di kota Radian. Kelompok orang ini entah bagaimana mampu menjatuhkan semua alat jiwa pengintai udara di atas kota Radian. Selain itu, mereka mampu menekan instalasi alat 4 jiwa di sekitar kota Radian dan mencegah mereka mendukung kota. Mereka pasti telah menggunakan lebih dari 1.000 peluru dalam serangan sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh kelompok kecil manapun. Itu pasti diorganisir oleh kerajaan lain. Selain itu, Kekaisaran Matahari Bulan sama sekali tidak menyadari kekuatan ini. Mereka sama sekali tidak menyadari sepanjang waktu pasukan ini mengangkut amunisi mereka ke Radiant City. Bahkan jika kelompok ini menyerang dengan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, mereka harus meluncurkannya di suatu tempat dekat kota. Bagaimana mereka berhasil melakukannya? Setelah melepaskan Summon Divine Needle, Ye Yulin mulai memulihkan kekuatan jiwanya melalui botol susu. Meskipun alat jiwanya sangat kuat, alat itu cenderung menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Saat ini, dia melihat beberapa sosok terbang keluar dari penghalang pertahanan yang terhubung, dan dua di antaranya sedang menuju ke arahnya. Setelah mendengus dingin, Ye Yulin mengayunkan tangan kanannya ke udara saat beberapa seberkas cahaya naik ke langit. Cara seberkas cahaya ini meninggalkan tubuhnya membuatnya tampak seolah-olah tumbuh dari dirinya. Saat mereka naik lebih tinggi ke langit, mereka dengan cepat bertambah besar sebelum berubah menjadi bola cahaya yang sangat terang. Itu seperti bintang yang melayang di atas kepala Ye Yulin. Ada alasan mengapa dia disebut Starsky Douluo. Dalam hal kekuatan bertarung murni, Ye Yulin jelas merupakan salah satu yang terbaik di Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah bintang-bintangnya berkumpul di langit, dia mengunci kekuatan spiritualnya pada musuh yang datang. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar di dalam hatinya. Dia segera melihat kedua kultivator yang terbang ke arahnya. Dia menyadari ada cahaya ungu keemasan di salah satu mata mereka. Alat jiwa pertahanan spiritual otomatisnya langsung diaktifkan. Sebuah kalung yang tergantung di depan dadanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat penghalang spiritual langsung terbentuk di depannya. Bang! Suara logam yang keras terdengar. Ye Yulin secara alami menundukkan kepalanya saat dia melihat keadaan kalung sobering miliknya. Beberapa retakan sudah terlihat terbentuk di atasnya. Sungguh serangan spiritual yang kuat. Meskipun kalung sobering miliknya mampu meniadakan sebagian besar serangan tersebut, riak spiritual ungu masih membuat Ye Yulin untuk sementara tidak mampu mengunci lawannya. Oleh karena itu, kedua lawannya mampu mencapai jarak 100 meter darinya dengan kecepatan luar biasa. Ye Yulin adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang ahli dalam bertarung. Oleh karena itu, dia tidak panik saat melakukan gerakan mengetuk dengan tangan kanannya dengan tenang dan tenang. Pada saat itu, beberapa garis cahaya dilepaskan dari bola cahaya di atas kepalanya. Mereka secara kolektif membentuk jaring besar ketika mereka berusaha menghalangi jalan kedua lawannya. Di saat yang sama, Ye Yulin mundur dengan kecepatan luar biasa. Dia meninggalkan serangkaian sosok samar yang mirip dengannya saat dia bergerak sejauh 500 meter dalam sekejap mata. Seorang insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh harus memiliki keterampilan penting berikut: bertahan, bereaksi, dan menghindar. Dua orang yang menyerang Ye Yulin tidak lain adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao telah meninggalkan Lia dalam penghalang jiwa pelindung untuk menjaga domain interferensi spiritual, untuk menjaga kerahasiaan jumlah seluruh pasukan. Sementara itu, beberapa dari mereka bergegas keluar untuk melawan insinyur jiwa kelas 9. Ye Yulin benar-benar sangat kuat. Garis-garis cahaya yang terjalin erat di depannya mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Bahkan Huo Yuhao tidak berani menerobos jaring.
Dia hanya bisa menarik Tang Wutong ke samping saat mereka menghentikan serangan. Hal ini memungkinkan Ye Yulin meningkatkan jarak dari mereka. Tang Wutong melebarkan sayapnya ke belakang punggungnya saat dia berhenti dan melayang di udara. Huo Yuhao juga tidak mengejar Ye Yulin. Namun, matanya masih berbinar saat kemampuan deteksi spiritualnya tetap fokus penuh dan terkunci pada tubuh Starsky Douluo. Tang Wutong meraih armor Dewa Perang Es milik Huo Yuhao di pinggangnya saat dia melepaskan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari sayapnya. Bolanya langsung menuju bintang di langit yang dilepaskan oleh Ye Yulin. Setelah berhenti dan menstabilkan tubuhnya, Ye Yulin melihat sekelilingnya dengan dingin sebelum mengunci kedua lawannya. Dia mulai mengisi Summon Divine Needle miliknya, yang sedang bersiap di ketinggian yang lebih tinggi. Tentu saja, dia dapat mengetahui bahwa dua master jiwa yang berada di dekatnya sama-sama bergelar Douluo. Namun, orang yang memakai alat jiwa berbentuk manusia berwarna biru tua itulah yang lebih mengejutkannya. Alat jiwa berbentuk manusia milik orang tersebut mungkin lebih kecil dari yang diteliti oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, ukurannya yang lebih kecil tidak berarti lebih lemah. Aura yang terpancar dari orang tersebut menciptakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan dalam dirinya. Meskipun memiliki banyak pengalaman, dia tidak dapat mengatakan dari bahan apa alat jiwa berbentuk manusia itu dibuat. Bahannya sepertinya memberikan kedalaman warna, namun sangat jernih, seolah-olah seluruhnya diukir dari batu permata. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mendeteksi kekuatan jiwa apapun yang keluar dari orang tersebut. Kehadiran orang itu sepertinya disembunyikan oleh armor. Hal ini membuat pergerakan mereka menjadi sangat tidak terduga. Oleh karena itu, Ye Yulin bersiap menggunakan serangan terkuatnya untuk mencoba menghancurkan mereka. Sekarang dia benar-benar penasaran dengan apa yang ada di balik penghalang itu. Selama mereka masih di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri ketika bala bantuannya segera tiba. Sementara dia memikirkannya, Ye Yulin mengirimkan serangkaian pesan yang disandikan melalui alat jiwa komunikasinya. Dia percaya bahwa instalasi alat jiwa terdekat akan segera memberinya dukungan tembakan jarak jauh. Namun, target mereka bukanlah dua orang sebelum dia, itu akan menjadi penghalang jiwa pelindung. Namun, saat ini, Ye Yulin terkejut melihat cahaya oranye merah muncul dari pelindung jiwa di bawahnya. Garis cahaya oranye merah terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi ia terus berputar dan berputar di jalur penerbangannya. Ini. Mata Ye Yulin membelalak tak percaya. Ini adalah suara penuntun. Orang-orang ini sebenarnya telah mengembangkan suara penuntun. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suara pemandu pada dasarnya dirancang untuk melawan area di mana alat jiwa yang kuat dipasang. Suara penuntun berisi riak kekuatan jiwa yang sangat besar yang dapat menarik perhatian semua alat pengintai jiwa di sekitarnya. Dan karena sebagian besar alat jiwa yang dirancang untuk mencegat serangan musuh semuanya dirancang untuk menembak setelah terdeteksi, suara pemandu mampu membuat seluruh instalasi menembakinya. Hal ini akan memungkinkan Huo Yuhao dan rekan-rekannya membuang amunisi dan energi musuh mereka. Pada saat yang sama, itu akan menjadi umpan yang sempurna ketika mereka bersiap melancarkan serangan sebenarnya terhadap musuh. Dan seperti yang diharapkan, suara pemandu menuju ke area penempatan alat jiwa yang paling dekat dengan kota Radian. Saya tidak percaya orang-orang ini benar-benar siap. Seperti prediksi Ye Yulin, tepat setelah suara pemandu ditembakkan, sosok hitam muncul. Jika Ye Yulin tidak menyadari keributan di bawah sana, dia mungkin melewatkan sosok hitam itu. Namun, setelah muncul, sosok hitam itu segera menghilang dari pandangan Ye Yulin. Ini. Kotoran. Ye Yulin segera berteriak ke alat jiwa komunikasinya. Pertahanan. Saya ingin semua orang masuk ke mode pertahanan penuh. Berhati-hatilah terhadap suara pemandu dan serangan diam-diam. Jangan memprioritaskan pemberian dukungan api lagi. Serangan diam-diam malam ini terlalu mendadak untuk ditangani oleh Radiant City. Bahkan sampai sekarang, semua insinyur jiwa masih belum jelas mengenai potensi serangan ini, dan apakah akan ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, prioritas utama mereka adalah melindungi kota Radiant daripada membunuh musuh-musuh mereka. Setelah melihat betapa kuatnya serangan awalnya, Ye Yulin tahu dia harus ekstra hati-hati. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kegagalan bertahan melawan gelombang kedua. Wajah Huo Yuhao menunjukkan senyuman licik. Namun, ekspresinya tidak terlihat oleh siapapun karena seluruh tubuhnya tersembunyi di dalam armor Dewa Perang Es. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya saat belati biru muncul di tangannya. Ada lapisan embun es putih di permukaan bilah belati. Ya, itu adalah desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Tang Wutong memegang pinggang Huo Yuhao, atau lebih tepatnya baju besinya, dengan erat sebelum dia berputar 360 derajat di udara. Setelah itu, dia melemparkan Huo Yuhao ke arah Starsky Douluo.
Setelah terlempar sejauh 100 meter, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang kuat saat ia melaju melintasi langit seperti meteor. Dia menyerupai sambaran petir yang hendak menyambar Ye Yulin. Meteor es. Ini adalah kemampuan yang diberikan Little White kepada Huo Yuhao. Ia mampu secara instan meningkatkan kecepatan terbang Huo Yuhao menjadi 3 kali lipat kecepatan biasanya. Pada saat yang sama, kemampuan ledakan dan kemampuan bertahan Ultimate Ice miliknya berlipat ganda. Hal yang paling kuat tentang Ichi Meteor adalah tabrakannya yang luar biasa. Ia hanya memiliki satu kesempatan untuk mencapai sasarannya, sama seperti meteor yang hanya memiliki satu upaya untuk mengenai benda astral manapun. Ketika Huo Yuhao menggunakan Ichi Meteor, dia mampu meningkatkan kekuatan ofensifnya menjadi Ultimate Ice Titlet Do Uluo. Dan karena dia juga mengenakan armor Dewa Perang Es, itu setara dengan serangan habis-habisan dari Transcendent Do Uluo. Oleh karena itu, Ye Yulin merasa sangat terancam oleh Meteor Es milik Huo Yuhao. Meski baru saja melepaskan skill jiwa, Ye Yulin sudah merasa seolah-olah meteor telah menghantamnya. Ye Yulin sangat terkejut dengan kekuatan Huo Yuhao. Ini jelas merupakan kekuatan dari Do Uluo Transcendent. Ye Yulin selalu percaya diri dengan kemampuannya. Dia percaya bahwa selama dia menjaga jarak yang cukup antara dia dan lawannya, dia bahkan mampu menangkis serangan dari Transcendent Do Uluo. Seorang insinyur jiwa harus memberikan jarak yang cukup antara dia dan lawannya untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, tidak ada persyaratan untuk master jiwa. Oleh karena itu, jika pertarungan dilakukan dalam jarak tertentu, seorang master jiwa pasti akan menang. Saat bola cahaya putih dengan cepat membesar di depan matanya, Ye Yulin bahkan tidak ragu-ragu saat dia mengaktifkan Summon Divine Needle miliknya, yang baru saja selesai mengisi daya. Setelah dia berulang kali meningkatkan Summon Divine Needle miliknya, kekuatan serangannya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Do Uluo Transcendent akan sangat menderita akibat serangannya. Paling tidak, penyerangnya akan dijatuhkan dari langit. Pilar cahaya emas dan perak langsung turun dari langit. Meskipun tidak terlalu bersinar, ia mengandung energi destruktif yang sangat besar. Hanya orang bodoh yang mencoba memblokir Summon Divine Needle secara langsung. Ye Yulin menatap dari jauh saat dia menyaksikan tabrakan yang akan terjadi antara Do Uluo Transcendent palsu ini dan Summon Divine Needle miliknya. Tiba-tiba, cahaya putih itu menghilang. Namun, orang yang berada dalam cahaya putih muncul kembali. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tanpa perlindungan keterampilan jiwanya yang kuat, dia akan mati. Ye Yulin sangat bingung dengan tindakan Huo Yuhao. Namun, dia melihat orang itu melambaikan tangannya ke arahnya. Dua pertempuran lainnya telah dimulai. Salah satunya dipimpin oleh pertahanan abadi, Su Sanshi, saat ia bertarung bersama malaikat suci, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu. Meskipun Su Sanshi hanyalah seorang master jiwa bercincin 8, kemampuan bertahannya tak tertandingi di antara semua jiwa bela diri yang diketahui setelah jiwa bela dirinya berevolusi menjadi perisai Xuanwu. Dengan pertahanan kekuatan penuh dari perisai Xuanwu yang melindunginya, Ye Gui dan Nan Qiuqiu, mereka bertiga menyerang insinyur jiwa kelas 9. Meskipun mereka mungkin bukan insinyur jiwa, mereka masih dilengkapi dengan alat jiwa. Mereka bertiga mungkin tidak memiliki alat jiwa terbang kelas 9, namun mereka masih didukung oleh pendorong jiwa. Lagi pula, tidak mungkin memproduksi alat jiwa terbang kelas 9 sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Tubuh seorang master jiwa yang kuat pasti jauh lebih kuat daripada tubuh seorang insinyur jiwa. Oleh karena itu, kekuatan dorong yang berasal dari pendorong jiwa mereka sangat kuat. Su Sanshi memulai serangan karena tubuhnya adalah yang paling tangguh di antara mereka bertiga. Dia langsung mampu menembus penghalang suara ketika dia menyalakan 3 pendorong jiwa kelas 9 di belakang punggungnya. Dengan perisai Xuanwu di depannya, Su Sanshi seperti meteor lain di medan perang saat dia mendekati insinyur jiwa kelas 9. Insinyur jiwa kelas 9 ini adalah yang terlemah di antara 3 insinyur jiwa. Huo Yuhao tidak menentukan kekuatan relatif mereka berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Ini karena sangat sulit untuk menentukan kekuatan jiwa seorang insinyur jiwa kelas 9. Mereka memiliki terlalu banyak alat jiwa yang memberikan dukungan dan meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan cara menyerang mereka mungkin sangat dipengaruhi oleh alat jiwa mereka. Oleh karena itu, kekuatan jiwa akan menjadi ukuran buruk dari kemampuan mereka. Huo Yuhao mendasarkan perkiraannya pada kekuatan spiritual relatif mereka. Insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki kekuatan spiritual paling lemah di antara rekan-rekannya. Kekuatan spiritual adalah faktor terpenting dalam tahap pelatihan selanjutnya bagi para insinyur jiwa. Dengan bantuan pendorong jiwa, Su Sanshi membawa kedua wanita itu menuju insinyur jiwa ini. Insinyur jiwa segera kehilangan ketenangannya ketika dia mulai menggunakan alat jiwa yang berbeda untuk berulang kali menyerang Su Sanshi dan para gadis.
Dia berusaha menghentikan mereka agar tidak mendekat padanya. Namun, ada alasan mengapa Susanshi disebut pertahanan abadi. Serangkaian riak mistis terbentuk pada perisai Xuanwu saat itu meniadakan sebagian besar serangan yang dilancarkan oleh insinyur jiwa. Mereka benar-benar tidak dapat dihentikan. Namun, insinyur jiwa kelas 9 juga memiliki sedikit pengalaman tempur. Sementara dia terus menyerang Susanshi dan yang lainnya, dia mengaktifkan pendorong jiwanya sendiri yang ada di dadanya saat dia dengan cepat mundur dalam upaya untuk meningkatkan jarak antara dia dan Susanshi. Jelas bahwa menurut pengaturan Huo Yuhao, kelompok Bei Bei relatif lebih kuat. Bei Bei, Xiao Xiao, dan Jijuen semuanya adalah Sol Do Uluo bercincin 8. Faktanya, mereka bukan sembarang Sol Do Uluo. Kekuatan kumulatif mereka pasti akan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Tito Ulo. Xiao Xiao mahir dalam mengendalikan dan bertahan, sedangkan Jijuen sangat kompeten dalam menyerang. Bei Bei, sebaliknya, sangat serbaguna. Oleh karena itu, bahkan Huo Yuhao tidak akan percaya diri untuk mengalahkan mereka jika mereka bekerja sama melawannya. Di sisi lain, tim Susanshi tampaknya relatif lebih lemah. Tapi penampilan bisa saja menipu. Setelah pertarungan mereka sebelumnya dengan Myriad Soul Do Uluo, Ye Gui menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi dan mencerna keuntungannya. Huo Yuhao hanya bisa menebak secara kasar seberapa kuat dia sekarang. Kekuatan jiwanya seharusnya mendekati peringkat 80. Dia mungkin hanya kekurangan cincin jiwanya yang ke-8. Jiwa bela diri malaikat suci adalah salah satu jiwa bela diri tingkat atas di dunia. Dengan kekuatan jiwa bela dirinya, Ye Gui akan menjadi kekuatan yang tangguh. Malaikat sucinya akan benar-benar terbangun setelah dia mencapai cincin ke-8. Di masa depan, ketika dia mencapai peringkat judul Do Uluo, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari seorang kultivator yang memiliki jiwa bela diri kekuatan tertinggi. Meskipun Nan Qiuqiu mungkin sedikit lebih lemah dari yang lain, dia tetaplah seorang sage jiwa. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri Annihilation. Kekuatan naga merah mulai terlihat setelah dia mencapai pangkat sage jiwa. Selain itu, dia juga mengenakan satu set armor Dewa Perang Es. Meskipun armornya tidak memiliki sistem kendali spiritual yang sama dan tidak terbuat dari kristal es ilahi yang berisi roh es, Xuan Ziwen telah meningkatkan alat jiwa berbentuk manusia ini hingga potensi maksimalnya. Karena Nan Qiuqiu menerima baju besi ini lebih awal dari Huo Yuhao, dia sudah sangat mengenalnya. Meskipun demikian, orang terpenting dalam trio ini tetaplah Susanshi. Kemampuan individunya bahkan lebih efektif daripada Bei Bei di medan perang. Kekuatan perisai Xuanwu miliknya. Misalnya, saat ini ketika insinyur jiwa kelas 9 melepaskan pendorong jiwanya dan mundur dengan cepat, perisai Xuanwu milik Susanshi menyala ketika kura-kura emasnya muncul di belakang punggungnya tanpa suara. Cahaya pada perisai Xuanwu tiba-tiba menjadi ilusi. Setelah itu, insinyur jiwa kelas 9 merasa seolah-olah tubuhnya dicengkeram oleh sebuah tangan. Seolah-olah dia sedang ditarik erat oleh suatu kekuatan misterius. Sebelum dia sempat bereaksi, dunia di sekitarnya tampak terbalik saat dia muncul di depan Susanshi. Ini adalah versi yang disempurnakan dari pemindahan Xuanwu, pemanggilan Xuanwu. Setelah jiwa bela diri Xuanwu benar-benar terbangun, Susanshi memiliki kemampuan yang kuat untuk langsung menarik lawannya ke arahnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan mampu menarik mereka sampai dia berada tepat di depannya. Selama lawan berada dalam jarak 100 meter darinya, dia pasti akan rentan terhadap keterampilan jiwa ini. Mirip dengan perpindahan Xuanwu, ini adalah keterampilan jiwa yang luar biasa. Terutama bagi master jiwa tipe pertahanan. Dia bisa membantu rekan-rekannya melarikan diri dari musuh bersama dalam sekejap. Selain itu, dia bisa menarik lawannya ke arahnya dalam sekejap mata. Selain itu, pemanggilan Xuanwu, yang merupakan versi yang disempurnakan dari pemindahan Xuanwu, adalah keterampilan jiwa yang bahkan tidak dapat ditiru oleh duplikasi spiritual Huo Yuhao. Susanshi adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Insinyur jiwa kelas 9 segera mulai panik ketika dia mengaktifkan penghalang jiwa pelindungnya dan invincible barrier-nya. Lapisan cahaya menyelimuti tubuhnya seperti kepompong. Saat Susanshi melakukan pemanggilan Xuanwu, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Kura-kura emas di belakang punggungnya segera menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya, yang sekarang menyerupai kura-kura raksasa, berbenturan keras dengan penghalang insinyur jiwa kelas 9 di depannya. Serangan Dewa Penyu. Ketampilan jiwa kelima Susanshi. Kekuatan serangan skill jiwa ini sangat kuat. Itu juga merupakan salah satu dari sedikit keterampilan jiwa menyerang yang dimiliki Susanshi. Faktanya, itu lebih mirip dengan keterampilan jiwa yang dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif daripada keterampilan jiwa tipe menyerang murni. Getaran yang sangat besar, ditambah dengan rasa canggung karena ditarik tepat di depan lawannya,
menciptakan rasa takut di dalam hati insinyur jiwa kelas 9. Namun, ia segera menyadari bahwa kekuatan serangan lawannya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, Susanshi hanya memiliki 8 dering. Penghalangnya masih mampu melindungi tubuhnya. Selain itu, ia juga terlempar akibat pukulan tersebut yang membantunya meningkatkan jarak antara dirinya dan lawannya. Merupakan hal yang baik bagi seorang insinyur jiwa untuk keluar dari pertempuran tanpa cedera. Akan lebih baik lagi bagi insinyur jiwa untuk memiliki jarak yang cukup antara dirinya dan lawannya. Namun, sebelum dia bisa menikmati pemikiran yang memuaskan ini, ruang di sekelilingnya mulai berubah, dan sepertinya sudah tidak lagi nyata. Sebuah cahaya menyala, dan insinyur jiwa kelas 9 yang terlempar tiba-tiba menghilang di udara, dan digantikan oleh sosok biru tua yang tidak lain adalah Huo Yuhao. Bom! Pilar cahaya emas dan perak menghantam tempat di mana Huo Yuhao seharusnya berada. Namun, Huo Yuhao sudah tidak ada lagi untuk menerima pukulan itu. Orang yang mencoba menahan pukulan penuh dari Summon Divine Needle telah menjadi insinyur jiwa kelas 9 yang disingkirkan oleh Susanshi. Semuanya sesuai rencana Huo Yuhao. Ketiga pertempuran tersebut dipantau oleh Huo Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Ketika Susanshi bergegas menuju insinyur jiwa kelas 9 dengan kecepatan penuh, Huo Yuhao telah membagikan rencananya kepadanya melalui berbagi spiritual. Chemistry yang dimiliki 7 monster Shrek sungguh luar biasa. Ketika Susanshi menggunakan pemanggilan Xuanwu untuk menarik insinyur jiwa kelas 9 ke arahnya, Ye Gui dan Nan Qiuqiu menghentikan serangan mereka untuk sementara saat Susanshi menjatuhkan insinyur jiwa itu. Semua ini dilakukan untuk mendukung rencana Huo Yuhao. Serangan Dewa Penyu menjatuhkan insinyur jiwa ke posisi yang lebih dekat dengan Huo Yuhao, yang menggunakan duplikasi spiritualnya pada pemindahan Xuanwu sebelum berpindah tempat dengan insinyur jiwa kelas 9. Oleh karena itu, Summon Divine Needle yang seharusnya mendarat di Huo Yuhao akhirnya mendarat di insinyur jiwa kelas 9. Meskipun segala sesuatunya tampak berjalan sangat lambat dalam uraian di atas, peristiwa-peristiwa terjadi dengan cepat saat kedua belah pihak melakukan kontak. Ketika Starsky Douluo menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Summon Divine Needle miliknya telah dilemparkan ke arah insinyur jiwa kelas 9. Kehebatan menyerang Summon Divine Needle menduduki peringkat di antara 5 alat jiwa kelas 9 teratas. Tidak perlu diragukan lagi. Huo Yuhao telah secara akurat menentukan bahwa insinyur jiwa kelas 9 yang dihadapi Susanshi adalah yang paling lemah di antara 3 insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon. Semua penghalangnya hancur seketika di bawah kekuatan Summon Divine Needle. Namun, tidak dapat disangkal bahwa insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Tepat ketika seluruh tubuhnya akan diselimuti oleh serangan Summon Divine Needle, cahaya perak tiba-tiba muncul dari tubuhnya saat seluruh tubuhnya dipindahkan ke area yang berjarak 30 meter. Dia berhasil melarikan diri hidup-hidup. Meski begitu, ada bercak besar di tubuhnya yang sudah hangus. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Seberkas cahaya terang terbang melintasi langit saat pilar cahaya ungu emas raksasa muncul. Pilar ini menerangi seluruh langit hitam yang luas, seolah fajar telah tiba. Insinyur jiwa kelas 9, yang mengira dia baru saja berhasil melarikan diri dari rahang kematian, termakan oleh cahaya ungu keemasan yang kuat bahkan sebelum dia bisa menjerit. Beberapa metode pertahanan yang tersisa yang dia miliki bahkan tidak memiliki peluang melawan seberkas cahaya ungu keemasan ini. Bagaimana rencana Huo Yuhao bisa selesai tanpa keterlibatan Tang Wutong? Tarian naga dari sinar matahari adalah pukulan terakhir. Upaya gabungan dari semua orang membantu membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9. Setelah menyadari dia telah menyerang orang yang salah, Starsky Douluo mengungkapkan ekspresi kesedihan dan penyesalan. Ekspresinya memburuk ketika dia melihat bagaimana rekannya binasa di bawah tarian naga matahari bercahaya. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dan saat ini, instalasi alat jiwa yang dia khawatirkan akan diserang tampaknya tidak berada dalam ancaman apapun dari musuh. Ye Yulin segera mengerti bahwa mereka telah ditipu. Suara pemandu itu nyata, tetapi sosok gelap yang mengikutinya bukanlah alat jiwa penyerang yang kuat. Itu adalah kesalahan penilaian yang dia buat di bawah tekanan keadaannya. Dan karena kesalahannya, bagian depan alat jiwa tidak mampu memberikan dukungan api. Tepat ketika Yulin ingin menghubungi mereka lagi, tekanan besar mulai menimpanya. Entitas biru tua sedang menuju ke arahnya setelah membentuk jalur penerbangan parabola yang elegan di langit malam. Kecepatan pergerakan orang tersebut hanya dapat dicapai dengan bantuan alat jiwa terbang kelas 9. Ye Yulin tidak bisa lagi merenungkan bagaimana musuh-musuhnya bisa mendapatkan bantuan dari insinyur jiwa kelas 9 yang begitu kuat. Dia segera berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Setelah melepaskan Summon Divine Needle 2 kali berturut-turut, dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwanya.
Selain itu, dia telah menyaksikan kematian rekannya dengan matanya sendiri. Ada total 5 master jiwa yang mengelilinginya. Meskipun dia sangat egois, dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia akan mampu melawan 5 lawan kuat pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia memilih melarikan diri tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia juga memiliki alat jiwa terbang kelas 9. Saat ini, seberkas cahaya meledak di langit jauh. Setelah itu, sepertinya ada gelombang misterius yang menyebar di udara. Bajingan! Ye Yulin sangat marah melihat seberkas cahaya itu. Tentu saja dia tahu benda apa itu. Cangkang meriam jiwa itu tidak merusak. Mereka disebut cangkang interferensi. Setelah meledak, mereka mampu melepaskan gelombang interferensi kuat yang untuk sementara waktu dapat menonaktifkan semua alat komunikasi dan pengawasan jiwa. Tujuan Huo Yuhao jelas, karena tidak ada alat pengintai jiwa di dekat mereka. Dia mencoba memutus semua komunikasi antara Yulin dan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan lainnya. Faktanya, dia baru saja hendak memberi sinyal pada bagian depan alat jiwa. Yulin tampaknya menjadi semakin frustrasi dengan kejadian yang terjadi. Bahkan, rasa takut pun semakin membesar di hatinya. Musuhnya entah bagaimana mampu memprediksi setiap tindakan yang akan dilakukannya. Huo Yuhao sepertinya selalu selangkah lebih maju darinya. Oleh karena itu, dia belum siap untuk berpuas diri. Tidak ada gunanya lagi mencoba menunda musuh-musuh ini. Yang paling penting baginya adalah melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Di sisi lain, insinyur jiwa kelas 9 yang menghadapi BIBI dan sisanya juga berada dalam kesulitan berbahaya. Dia membuat beberapa tipuan sebelum melepaskan serangkaian serangan kuat untuk memaksa mereka mundur. Setelah itu, dia juga melepaskan alat jiwa terbang kelas 9 miliknya dan mencoba melarikan diri. Tentu saja, jalur yang dia pilih berada dalam radius efektif dari cangkang interferensi. Huo Yuhao dan yang lainnya berpura-pura mengejar mereka sebentar sebelum segera kembali ke penghalang jiwa pelindung. Setelah pertempuran singkat mereka dengan para insinyur jiwa, sebagian besar artileri berat telah mundur ke demi planet spektral. Dalam waktu singkat ini, salah satu insinyur jiwa telah jatuh, sementara 2 lainnya melarikan diri. Itu benar-benar pertarungan yang mengasyikkan bagi para petinggi sekte Tang. Sementara itu, Huo Yuhao segera memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan gerbang spektral yang sudah mulai memudar. Sebelumnya, gerbang itu tetap dibuka oleh Lia. Untungnya, Huo Yuhao kembali tepat ketika dia hampir kehabisan energi. Setelah berhasil keluar dari area yang terkena gelombang interferensi, para insinyur jiwa segera menghubungi bagian depan alat jiwa. Alat jiwa mulai mengisi senjata jarak jauh mereka dengan energi saat mereka membidik penghalang pertahanan terkait tempat Huo Yuhao dan yang lainnya berada. Saat ini, semuanya berpacu dengan waktu. Ada lebih banyak sosok yang muncul dari Istana Kekaisaran Matahari Bulan saat mereka berlari menuju posisi Huo Yuhao. Seperti dugaan Huo Yuhao, mereka beruntung karena Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak ada. Jika tidak, mereka pasti tidak akan bisa kabur. Sementara itu, pilar cahaya putih menyilaukan melonjak ke langit dari Radiant City. Cahayanya yang kuat langsung menerangi separuh seluruh kota. Orang-orang yang berada lebih dekat dengan cahaya putih merasa seolah siang dan malam telah terbalik. Saat sekelilingnya diterangi oleh cahaya putih, wajah Huo Yuhao dan rekan-rekannya yang belum mundur juga menjadi putih. Huo Yuhao langsung disiagakan oleh sinar yang kuat ini. Meskipun mereka hampir selesai mundur, Legiun Insinyur Jiwa Benteng dan Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang masih belum selesai. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun mereka tidak tahu persis seberapa kuat cahaya putih itu karena seberapa jauh jaraknya, Huo Yuhao tahu bahwa cahaya putih itu pasti dilepaskan oleh Legiun Jiwa manapun yang membela kota Radian. Mereka pasti telah meningkatkan alat jiwa ofensif mereka untuk menghasilkan begitu banyak kekuatan. Bahkan jika itu dilakukan tanpa dukungan alat jiwa arai kompresi berenergi tinggi, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Seluruh langit, beserta awannya, telah memutih. Meskipun pilar putih di kota Radian telah menghilang, warna putih di langit menjadi semakin pekat seiring berjalannya waktu. Huo Yuhao memusatkan pandangannya ke langit. Ada bola cahaya putih raksasa, yang lebarnya setidaknya 100 meter, tinggi di langit. Ia mengikuti jalur parabola yang luar biasa saat menuju ke arahnya dan yang lainnya. Kotoran. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah memberi makan rekan-rekannya dengan pengamatannya. Oleh karena itu, semua temannya dapat melihat apa yang telah dilihatnya. Su Sanshi segera menurunkan tubuhnya tanpa ragu-ragu saat dia bersiap untuk meluncurkan dirinya ke udara. Sebagai master jiwa tipe pertahanan terkuat di antara 7 monster Shrek, Su Sanshi tahu dialah yang harus memblokir bola. Hal ini terutama terjadi karena dia memiliki perisai Suanu dan roh kura-kura emas. Jiang Nanan menjadi sangat tegang saat dia bersiap untuk terbang ke udara bersamanya.
Dia tahu mustahil menahannya pada saat seperti itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bergabung dengannya. Tahan. Huo Yuhao berkedip ke punggung mereka saat dia meletakkan tangannya di lengan mereka untuk menghentikan mereka terbang. Yuhao. Su Sanshi menggeram marah pada Huo Yuhao. Di matanya, ini bukan waktunya untuk ragu. Jika mereka menunda tanggapannya, seluruh tim bisa musnah. Sepertinya ada masalah dengan tujuannya, teriak Huo Yuhao. Saat ini, bola putih raksasa sudah turun dari langit. Ada jejak asap putih di belakangnya saat ia berlari menuju kelompok tersebut. Meskipun pergerakannya tidak terlalu cepat, hal itu memberikan tekanan yang sangat besar pada semua orang, termasuk mereka yang berada di bawah penghalang pertahanan yang terhubung. Hanya butuh beberapa detik sebelum bola turun sepenuhnya dari langit dan mendarat dengan keras di tempat yang berjarak sekitar 200 meter dari penghalang pertahanan mereka yang terhubung. Tanah awalnya bergetar ringan sebelum amplitudo getarannya meningkat pesat. Penglihatan mereka mulai kabur ketika tanah di bawah mereka tampak meleleh di bawah gelombang kejut yang terus-menerus beriak di tanah. Gelombang kejut putih bertabrakan dengan penghalang pertahanan yang terkait dengan cara yang sangat kejam. Berbunyi. 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 Alarm yang memekakan telinga mulai berbunyi. Penghalang pertahanan yang terkait menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah tekanan besar dari gelombang kejut. Saat ini, Legiun Insinyur Benteng Jiwa hampir selesai mundur. Hanya Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang dan 7 monster Shrek yang masih menunggu di penghalang. Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, dengarkan perintahku. Bersiaplah untuk meluncurkan alat jiwa ofensif kami yang tertaut. Sedangkan kalian semua, mundur. Kakak laki-laki tertua, pergi bersama mereka yang lain. Suara Huo Yuhao bergema di telinga semua orang. BI menggeram, tidak mungkin. Akulah yang bertanggung jawab atas Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang. Kaulah yang harus pergi duluan. Huo Yuhao segera berbalik untuk melihat BI sebelum berbicara dengan nada serius. Kakak laki-laki tertua, saya akan tinggal bersama Dong Er untuk memimpin Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang. Percayalah padaku. Aku tidak akan pernah membahayakan nyawa orang yang kucintai. Hanya akan ada harapan bagi kita untuk membawa seluruh Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang ke tempat aman jika saya tetap tinggal. Percayalah kepadaku. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak ada di kota Radian saat ini. Setelah berbagi hubungan intim selama bertahun-tahun, BI pasti bisa memahami apa yang diisyaratkan oleh Huo Yuhao. Dia memandang Huo Yuhao sebelum berkata, kami akan menunggumu. Semuanya, aku ingin kamu mundur bersamaku. Setelah itu, dia melambaikan tangannya pada saudara-saudara juniornya saat mereka menerobos gerbang spektral. Saat ini, seberkas cahaya putih kuat lainnya diluncurkan dari Radiant City ke udara. Sekali lagi, cahaya putih yang menyilaukan menyinari kota saat kekuatan menakutkan muncul kembali di dalam penghalang pertahanan yang terhubung. Semua orang tahu bahwa penghalang pertahanan yang terkait pasti tidak akan mampu menahan serangan lain. Itu tidak lagi didukung oleh insinyur jiwa manapun, dan materialnya tidak sebanding dengan musuh mereka. Satu-satunya alasan mengapa serangan sebelumnya gagal adalah karena mereka tidak memiliki alat jiwa pengintai udara untuk membantu mereka mengunci target mereka. Itu hanya diluncurkan dengan beberapa perhitungan primitif yang dilakukan oleh beberapa insinyur jiwa kelas 9. Karena hanya melenceng dari target sejauh 200 meter, kali ini mereka tidak akan meleset. Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, ikuti aku ke langit. Perintah Huo Yuhao sambil menarik tangan Wang Dong-er dan memimpin pendakian mereka. Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang adalah Legiun Insinyur Jiwa yang paling kuat di antara 3 legiun. Ia tidak hanya memiliki peralatan terbaik tetapi juga master jiwa terkuat. Mereka hanya terdiri dari master jiwa dengan setidaknya 6 cincin. Faktanya, mereka semua adalah murid langsung dari para master di Akademi Shrek. Mereka tidak hanya sangat menghormati Huo Yuhao, tetapi juga mengidolakannya. Sebelumnya, Huo Yuhao telah memimpin mereka meraih kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang ragu-ragu ketika dia memberi mereka perintah untuk terbang. Semuanya mulai naik ke langit saat mereka mengikuti arahan yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah naik ke langit, Huo Yuhao tidak langsung menghindari serangan musuh. Dia hanya menatap bola cahaya raksasa, yang terbentuk dari pilar cahaya putih yang menjulang ke langit. Di bawah Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, beberapa anggota terakhir Legiun Insinyur Jiwa Benteng dan para petinggi Sekte Tang telah memasuki gerbang spektral. Bersiaplah untuk menembakkan meriam berpemandu. Setiap insinyur jiwa dalam Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang berbaris saat mereka meletakkan meriam kuning kecil di bahu mereka. Ambil posisi saya sebagai center. Tembak dengan kekuatan penuh. Huo Yuhao menempatkan meriam kecil serupa di bahunya. Namun, meriamnya berwarna emas.
Sinar cahaya keemasan yang diledakkan dari meriam naik hanya 30 meter sebelum berhenti di udara. Sebuah bola emas terbentuk dengan cepat di ujung pancaran cahaya keemasan. Saat ini, bola putih yang ditembakkan dari Radiant City telah mencapai ketinggian maksimumnya dan mulai jatuh ke arah mereka. 200 garis cahaya kuning kemudian ditembakkan dalam 2 detik berikutnya. Mereka tidak ditujukan pada cahaya putih. Sebaliknya, semuanya mendarat di bola yang ditembakkan Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao berbinar, dan kekuatan-kekuatan spiritualnya meningkat secara maksimal. Detik berikutnya, meriam di bahunya bergetar dan melepaskan pilar cahaya emas kuat yang berdiameter lebih dari 10 meter. Cahaya putih dan cahaya keemasan seakan langsung menyatu di udara. Meskipun pancaran sinar emas tampak pucat dibandingkan dengan bola cahaya putih raksasa, entah bagaimana ia mampu menghentikan jalurnya. Setelah itu, lapisan cahaya keemasan terbentuk pada bola cahaya putih. Setelah melihat itu, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang bersorak penuh kemenangan. Huo Yuhao melakukan gerakan melempar dengan tangannya, dan bola cahaya putih terbang jauh saat menuju kembali ke kota Radian. Ya, ini adalah kekuatan meriam yang dipandu, salah satu alat jiwa ofensif terkait yang dimiliki oleh Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang. Meriam kuat ini biasanya digunakan untuk menangani peluru meriam jiwa stasioner tingkat atas yang ditembakkan oleh musuh-musuh mereka. Namun, kali ini, Huo Yuhao menggunakannya untuk melawan alat jiwa ofensif milik musuh. Peluru meriam yang dipandu tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Sebaliknya, ia menggunakan cara yang paling lembut dan fleksibel untuk melawan kekuatan jiwa dalam serangan musuh. Hanya setelah bola cahaya putih yang menakutkan dikirim ke kota Radian, Huo Yuhao akhirnya bisa melihat kerusakan di bawahnya. Dari atas, dia bisa melihat energi destruktif yang sangat besar dalam bola cahaya putih sebelumnya yang diluncurkan Radiant City ke arah mereka. Ada sebuah kawah besar dengan kedalaman lebih dari 200 meter dan lebar 1000 meter. Semuanya hilang kecuali sepetak kecil tanah yang dilindungi oleh penghalang pertahanan Sekte Tang. Ayo pergi. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan membawa 200 insinyur jiwa bersamanya. Pada saat yang sama, 18 gerbang spektral ditutup. Segalanya berjalan sesuai rencananya. Setelah naik tinggi ke langit bersama Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang lainnya, Huo Yuhao dan yang lainnya akhirnya keluar dari jangkauan serangan area penempatan alat jiwa kota Radian. Jika dia memilih mundur melalui gerbang spektral lebih awal, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri sebelum bola cahaya putih kedua mendarat di atasnya. Sementara itu, masalah terbesar di Radiant City adalah mereka tidak memiliki pasukan insinyur jiwa yang kuat yang dapat mengejar Huo Yuhao dan timnya. Meskipun Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang lebih lemah daripada Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, legiun itu jauh lebih unggul daripada Legiun Insinyur Jiwa normal manapun. Selain itu, sebagian besar alat jiwa pengawasan udara mereka telah dihancurkan. Tanpa kemampuan pengintaian apapun, mereka tidak akan bisa mengejar Huo Yuhao dan timnya secara efektif. Oleh karena itu, Huo Yuhao dapat meyakinkan BIBI untuk membiarkannya tetap tinggal setelah menyebutkan bagaimana Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak hadir. Ini karena Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang hanya bisa mundur dengan aman jika Huo Yuhao tetap tinggal bersama mereka. Saat bola cahaya putih yang menakutkan itu kembali menuju kota Radian, Huo Yuhao percaya bahwa kekuatannya pasti bisa menyaingi peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Area penyebaran alat jiwa di kota Radian juga jelas merupakan salah satu area penyebaran terkuat yang pernah dilihatnya. Jika mainan ini mendarat di dalam kota. Pada saat ini, pilar cahaya putih lainnya melonjak ke langit secara miring. Itu melesat ke arah bola cahaya putih yang menuju Radiant City. Bola langsung dihantam tiang putih. Ledakan! Ledakan keras terdengar dari atas langit. Sekali lagi, seluruh langit berubah menjadi putih cerah. Kali ini, kota Radian diterangi oleh ledakan tersebut. Sayang sekali. Huo Yuhao menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Mereka masih belum mampu memberikan pukulan yang lebih besar pada Radiant City. Namun, setelah serangan ini, mereka sekarang punya cukup waktu untuk mundur. Tanpa alat jiwa pengawasan udara untuk menguncinya, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang dapat mundur dengan cepat tanpa ancaman apapun dari area penempatan alat jiwa di kota Radian. Namun, mereka masih mungkin dikejar oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, selain mengarahkan bola putih itu menjauh, peluru meriam yang dipandu mungkin akan menghalangi para insinyur jiwa yang lebih kuat untuk melakukan hal itu. Bahkan jika musuhnya adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 tingkat tinggi, atau bahkan Deat God Douluo sendiri, dia harus mempertimbangkan apakah kemampuannya sendiri cukup untuk menghadapi legiun insinyur jiwa yang kuat yang dapat menggunakan kekuatan yang terhubung. Alat jiwa ofensif. Huo Yuhao memegangi Tang Wutong saat mereka meningkatkan ketinggian.
Dia telah memerintahkan 200 insinyur jiwa mereka untuk terbang ke kejauhan, sementara keduanya akan menyapu di belakang mereka. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya ke segala arah. Dia mengawasi situasi di Radiant City. Dia ingin memastikan tidak ada orang yang mengejar mereka. Faktanya adalah tabrakan di ketinggian yang menakutkan sebelumnya telah melepaskan gelombang kejut yang kuat. Meskipun posisi ledakan tidak berada di dalam kota Radiant, gelombang kejutnya cukup membuat mustahil bagi siapapun untuk terbang keluar kota. Bahkan jika seseorang ingin mengejar mereka, dia akan dihalangi demi alasan keamanan. Selain itu, semua alat jiwa pengintai udara yang baru saja naik ke langit juga hancur akibat ledakan besar. Pada dasarnya tidak ada lagi yang tersisa dari mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk memantau pergerakan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baru sekarang Huo Yuhao akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu, dia memegang tangan Tang Wutong saat mereka mengejar legiun insinyur jiwa sekte Tang di depan mereka. Setelah terbang hampir 50 km dan melakukan banyak belokan dengan sengaja untuk menghilangkan alat pengintai atau pasukan yang mungkin mengikuti mereka, Huo Yuhao memimpin mereka semua ke dalam hutan kecil. Meskipun dia sedang berjuang dengan kelelahan spiritualnya, dia mengulangi mantra untuk membuka gerbang spektral. Namun, karena dia secara spiritual tidak mampu membuka 9 pintu, dia hanya mampu membuka 3 pintu agar mereka dapat masuk dengan bantuan Lia. Setelah itu, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, bersama dengan Tang Wutong dan Huo Yuhao, mengalir ke demi-planet spektral. Meskipun mereka tidak kehilangan satu orang pun dalam pertempuran besar ini, mereka semua sangat membutuhkan istirahat. Warna-warna cerah di atas kota Radiant berlangsung selama 10 menit sebelum langit mulai gelap lagi. Namun, seluruh kota telah dilanda histeria massal. Meski tidak banyak korban sipil, semua orang, apapun statusnya, terbangun oleh keributan besar di atas rumah mereka. Meski sudah tidak tertidur lagi, tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar rumah. Kebanyakan dari mereka hanya melihat peristiwa yang terjadi dari jendela mereka. Oleh karena itu, mereka dapat melihat berbagai pemandangan mistis yang terjadi di langit di atas mereka. Selain itu, mereka mendengar banyak ledakan yang menakutkan. Yang terpenting, mereka menyaksikan ledakan besar ke arah istana. Semakin dekat seseorang tinggal dengan istana, semakin tinggi pula status seseorang. Meski istana tidak mengizinkan adanya bangunan tingkat tinggi di dekat kompleksnya, ledakan masih terlihat dari kejauhan. Pemandangan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang menakutkan menembus lapisan pertahanan istana sebelum menyerang area inti istana mengejutkan semua orang yang berhasil melihatnya sekilas. Istana itu bukan sembarang tempat di kota Radiant. Itu adalah inti dari seluruh kekaisaran matahari bulan. Meskipun Su Tianran baru saja naik tahta belum lama ini, dia mampu membawa kemajuan besar ke seluruh kekaisaran saat dia menaklukkan sebagian besar kekaisaran jiwa surgawi. Faktanya, reputasinya melambung tinggi setelah baru-baru ini dinyatakan bahwa kekaisaran jiwa surgawi telah jatuh ke tangan kekaisaran matahari bulan. Dia sudah dikanonisasi sebagai pemimpin suci generasi ini. Namun, reputasinya pasti akan terpukul karena apa yang baru saja terjadi. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah pemimpin mereka masih hidup. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di istana? Itu pasti menjadi malam tanpa tidur bagi semua orang di kota Radiant. Alarm yang tak terhitung jumlahnya, suara ledakan, dan suara manusia dapat terdengar di mana-mana di Radiant City. Mereka semakin diperburuk oleh cahaya berantakan yang berasal dari alat jiwa yang berbeda saat pecahan dan pecahan jatuh dari langit. Kota nomor 1 di dunia itu berubah menjadi berantakan. Dampak buruk yang ditinggalkan Huo Yuhao dan timnya di kota Radiant jauh melebihi kehancuran sebenarnya yang mereka timbulkan. Di istana di dalam kota Radiant, wajah Su Tianran sepucat kematian. Selain kemarahan dan kemarahan di matanya, dia sangat mirip dengan orang mati. Ini mungkin merupakan kemunduran terbesarnya sejak naik tahta. Su Tianran tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang kaisar sebuah kerajaan dengan alat jiwa terkuat, akan langsung diserang oleh alat jiwa dari istananya sendiri. Cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Kemampuan penetrasi yang kuat tidak tertandingi oleh alat jiwa kelas 9 manapun di Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak terlalu kuat, dia akan menduga bahwa peluru meriam itu dirancang khusus untuk melawan penghalang pertahanan yang terkait dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Su Tianran yakin bahwa tidak ada satupun penghalang pertahanan di istana yang dapat memblokir serangan itu. Dengan kata lain, jika Huo Yuhao dan kelompoknya memiliki cangkang tersebut dalam jumlah yang cukup, mereka akan mampu menghancurkan seluruh Kekaisaran Matahari Bulan. Itu adalah prospek yang menakutkan untuk dipikirkannya. Jika peluru meriam jiwa stasioner semacam itu tidak ditemukan oleh Kekaisaran Matahari Bulan, itu pasti berasal dari salah satu dari 3 kerajaan asli.
Namun, sejak kapan mereka memiliki kemampuan untuk membuat alat jiwa yang begitu kuat? Ye Shishui, yang mengenakan jubah hitam panjang, berdiri di samping Su Tianran. Karena dia juga tinggal di dalam istana, dia dapat bereaksi segera setelah ledakan. Namun, karena dia tidak tinggal di area inti istana, dia tidak mengalami luka langsung akibat ledakan tersebut. Dia memilih tetap tinggal untuk melindungi Su Tianran daripada mengejar musuh karena tidak ada yang lebih penting daripada nyawa kaisar. Saat Su Tianran mulai mendapatkan kendali lebih besar atas kekaisaran, Ye Shishui menyadari bahwa dia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Kekuatannya terus meningkat, dan kekaisaran matahari bulan tampaknya jauh lebih tangguh dari yang dia kira. Namun, dalam keadaan seperti itu, Ye Shishui hanya bisa membiarkan gereja Roh Kudus berkembang dengan cara ini. Pada akhirnya, Su Tianran hampir seperti muridnya, dan, setidaknya untuk saat ini, salah satu pendukung gereja Roh Kudus yang paling bersemangat dalam keluarga kerajaan. Sangat penting untuk melindungi hidupnya saat ini, ketika kekaisaran matahari bulan akan berperang dengan kerajaan lain. Jika dia meninggal pada saat ini, tidak ada jaminan bahwa penggantinya akan mendukung gereja Roh Kudus dengan cara yang sama. Ye Shishui awalnya berpikir bahwa dia akan mampu mengendalikan segalanya. Namun, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Setelah menyaksikan alat jiwa terbaru yang dikembangkan Kekaisaran Matahari Bulan, dia mulai takut dengan kekuatan yang mereka tunjukkan. Dia juga tidak percaya diri melawan seluruh Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Penting untuk dicatat bahwa Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan hanya menerima perintah dari Kaisar sendiri. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra dari beberapa sudut pandang, Ye Shishui memutuskan untuk mendukung penuh Su Tianran. Pada saat yang sama, dia akan mencoba mencari cara untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada Kekaisaran Matahari Bulan. Jadi, dia tidak mengejar Huo Yuhao dan kelompoknya. Su Tianran terbatuk keras sambil mengeluarkan seteguk darah. Para pelayan di sisinya segera menyerahkan handuk bersih padanya. Su Tianran menunjukkan ekspresi frustrasi di wajahnya saat dia melemparkan handuk itu ke samping dengan marah. Alih-alih menggunakan handuk, dia menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Sebenarnya, Su Tianran sangat berbakat dalam berkultivasi. Namun, pemberiannya terkena dampak buruk setelah kejadian yang sangat tragis. Ketika ia masih muda, ia kehilangan kakinya ketika mencoba merebut tahta dari saudara-saudaranya. Saat itu, dia kehilangan banyak darah dan vitalitas. Karena itu, dia hanya mampu mencapai pangkat berjudul Douluo setelah menggunakan segala jenis ramuan obat tingkat atas. Namun, kemampuan sebenarnya masih sedikit di bawah judul Douluo. Sebelumnya, ketika Dubushi mengorbankan nyawanya untuk melakukan pukulan mematikan terhadapnya, Su Tianran mengalami cedera yang sangat serius. Meskipun dia telah menjalani terapi dan segala macam pelatihan pengondisian, dia tidak dapat pulih sepenuhnya dari cedera tersebut. Sekarang, dia diserang oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Itu benar-benar serangkaian kejadian yang tidak menguntungkan baginya. Saat luka-lukanya semakin menumpuk, asal-muasal jiwa bela diri dan kekuatan spiritualnya hanya dapat pulih melalui istirahat dan pengondisian yang berkepanjangan. Meskipun dia telah mencoba menjalani terapi dengan bantuan ahli jiwa tipe penyembuhan, efeknya tidak terlalu menjanjikan. Selain itu, hilangnya kedua kakinya telah sangat membebani tubuhnya dan akan menunda segala bentuk pemulihan. Tabib istana takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Namun, Ye Shishui telah memberitahunya bahwa bahkan dengan dukungan ramuan terbaik di seluruh dunia, dia bisa hidup paling baik selama 50 tahun lagi. Karena dia saat ini berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, paling banyak dia bisa hidup sampai 100 tahun. Ini terlalu pendek untuk seorang kaisar yang telah mencapai pangkat berjudul Douluo. Bagaimana suasana hati Su Tianran bisa baik dalam keadaan seperti itu? Lebih banyak sosok mulai bermunculan di sisi Su Tianran. Mereka semua terdiam saat mereka berdiri di sampingnya. Dapat dikatakan bahwa Radiant City baru saja mengalami kemunduran terbesar yang pernah ada. Faktanya, ledakan tersebut bahkan lebih buruk daripada ledakan besar di gudang amunisi bawah tanah. Meskipun ledakan tersebut telah berdampak pada separuh kota dan mengakibatkan korban sipil serta kerusakan, hal tersebut pada akhirnya merupakan kesalahan internal. Itu bukan karena kurangnya kekuatan pertahanan kota Radiant. Kali ini, istana diserang secara langsung. Musuh-musuh mereka entah bagaimana mampu menembus pertahanan mereka dan melukai kaisar secara langsung. Ini merupakan pukulan besar bagi para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun tubuh Su Tianran harus ditopang sepenuhnya oleh kursi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia cukup tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan tubuhnya runtuh pada saat yang penting ini. Jika tidak, citra optimis yang baru saja dibangunnya akan runtuh. Apakah Perdana Menteri ada di sini? Su Tianran bertanya dengan suara serak.
Yang mulia, saya baru saja tiba. Perdana Menteri muncul dari belakang sambil membungkuk di hadapan Su Tianran. Tampak jelas bahwa dia panik saat memanggilnya. Su Tianran menatapnya dengan dingin sebelum berkata, apakah ini musuh yang kamu maksud? Musuh yang bisa mengubah arah dengan kecepatan tinggi di lautan. Perdana Menteri mengungkapkan ekspresi pahit ketika dia menjawab, saya mengerti. Ini adalah kesalahanku. Kamu boleh berdiri di samping untuk saat ini, perintah Su Tianran dengan dingin. Perdana Menteri tidak lagi berhak atas kursi. Semua menteri bergegas mendekat pada saat pertama. Ini bukan hanya momen penting untuk menyatakan kesetiaan seseorang kepada Su Tianran, tetapi juga untuk memahami situasi kaisar. Jika Su Tianran benar-benar mati setelah serangan ini, mereka akan mulai menyusun rencana masing-masing. Anggota keluarga kerajaan adalah yang paling awal tiba. Meskipun para pangeran yang bertarung memperebutkan tahta semuanya telah mati, tidak mungkin bagi Su Tianran untuk membunuh semua keturunan dan anggota keluarga mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh para senior di keluarga kerajaan. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan membuat marah beberapa orang yang mengincar tahtanya dan mendorong mereka untuk bertindak gegabah. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa ada lebih dari satu orang yang hadir yang mengharapkan kematian Su Tianran. Apakah pangeran baik-baik saja? Su Tianran bertanya. Seorang anggota aula konsekrasi dengan cepat melangkah maju sebelum berkata, istana pangeran dilindungi oleh domain bintang abadi. Yang mulia, yakinlah bahwa semuanya baik-baik saja. Oke. Su Tianran mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pangeran dilindungi oleh alat jiwa? Domain bintang abadi dikenal sebagai alat jiwa pertahanan terkuat di seluruh kekaisaran matahari bulan. Seharusnya itu digunakan untuk melindungi tempat tinggalnya. Namun, sejak Juzi pergi berkampanye, Su Tianran telah menempatkan domain bintang abadi bersama pangeran untuk meyakinkannya bahwa pangeran akan aman bahkan ketika dia tidak ada. Meskipun peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 sebelumnya sangat kuat, kekuatannya tidak cukup untuk menembus pertahanan domain bintang abadi. Oleh karena itu, pangeran secara alami aman dan sehat. Tampak jelas bahwa Su Tianran sengaja menanyakan pertanyaan itu di depan orang-orang tertentu hanya agar orang-orang tersebut dapat mendengar jawabannya dan mengabaikan pemikiran tertentu yang terbentuk di kepala mereka. Setelah mendengar kabar pangeran baik-baik saja, ada beberapa wajah yang terlihat kecewa. Selama pangeran masih hidup, bahkan jika Su Tianran meninggal, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menjadi kaisar. Su Tianran sepertinya menunjukkan senyuman mengejek sebelum dia bertanya pada seorang lelaki tua di sampingnya. Elder Kong, kapan Imperial Soul Engineer Legion kembali? Pria yang dipanggil Elder Kong ini adalah pria yang tinggi dan kekar. Dia memiliki rambut abu-abu pendek dan runcing, dan mengenakan jubah panjang berwarna kuning. Jubah seperti itu seharusnya hanya dikenakan oleh anggota keluarga kerajaan, meskipun dari nama belakangnya terlihat jelas bahwa ia bukan anggota keluarga kerajaan. Selama ini, dia berdiri di sisi lain Su Tianran. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang dan tenang, seolah dia tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, jika seseorang memperhatikannya lebih dekat, dia akan menyadari energi tak berbentuk yang dia pancarkan, yang membentuk penghalang bagi dirinya dan Su Tianran. Seolah-olah dia adalah walinya. Faktanya, Penatua Kong berdiri lebih dekat dengan Su Tianran daripada Ye Shishui, dan aura yang dia pancarkan tidak pucat secara signifikan dibandingkan dengan miliknya. Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran mengangguk dengan lembut sebelum memerintahkan, beritahu mereka bahwa ini adalah perintah saya agar mereka melacak musuh kita dengan cara apapun. Apakah Penatua Ye kembali? Yang mulia, saya di sini. Dua orang berjalan sangat cepat menuju kaisar dari jauh. Terbang di atas istana adalah ilegal. Aturan ini masih berlaku bagi siapapun yang berada di aula konsekrasi. Kondisi Ye Yulin tidak lebih baik dari Su Tianran. Saat Su Tianran terluka parah, Ye Yulin sangat frustrasi. Selama ledakan besar tadi, dia terperangkap oleh gelombang kejut saat dia berada di udara. Meskipun dia mencoba turun dengan cepat untuk menghindarinya, dia masih kehilangan dua alat pertahanan yang berharga dalam usahanya untuk tetap hidup. Badai energi di udara membuatnya tidak bisa melacak pergerakan musuh. Dia hanya mampu melihat secara kasar bentuk beberapa alat jiwa di dalam penghalang pertahanan yang terhubung sebelum dia mendarat di tanah. Selain alat jiwa, dia tidak tahu berapa banyak orang yang berada di dalam penghalang berawan. Elder Ye, siapa orang-orang itu? Apakah kamu sudah tahu siapa mereka? Su Tianran secara mengejutkan sangat tenang ketika menanyakan pertanyaan ini. Kemarahan hanya akan semakin merugikan tubuhnya yang sudah terluka. Wajar saja jika karakter hebat tetap tenang di saat-saat kritis seperti ini. Ye Yulin berbicara dengan suara yang dalam.
Musuh kita sangat kuat, dan mereka mungkin berasal dari 3 kerajaan lainnya. Jika saya tidak salah, mereka memiliki lebih dari 1 legiun insinyur jiwa. Setelah Ye Yulin menyelesaikan kalimatnya, ruangan menjadi sunyi. Mereka memiliki lebih dari 1 legiun insinyur jiwa? Apa artinya ini? Masih bisa dimaklumi jika serangan ini dilakukan oleh 1 atau 2 orang dengan bantuan alat jiwa yang kuat. Lagi pula, pasti ada orang yang bisa menyelinap melewati alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, pasti ada sesuatu yang salah jika seluruh legiun bisa menyelinap melewati alat pengintai jiwa. Selain itu, lebih dari 1 legiun berhasil menyelinap masuk. Ye Yulin melanjutkan, Yang Mulia, saya telah mengirimkan orang-orang saya untuk menyelidiki masalah ini. Saya menyarankan agar kita menghentikan serangan kita untuk sementara. Musuh kita mungkin telah mundur, tetapi mereka meninggalkan beberapa petunjuk. Su Tianran menatap Ye Yulin sebelum berkata, saya ingin Anda memberitahu saya detailnya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang musuh-musuh ini.